Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, bagian Shift Register PISO, Parallel Input Serial Output. Di sini kami akan menjelaskan teori dasar tentang Shift Register jenis PISO atau Parallel Input Serial Output, serta kami akan menunjukkan bagaimana cara merangkai rangkaian Shift Register PISO menggunakan Tinkercad. Lalu di sini anggota kelompoknya terdiri dari yang pertama ada Najwa Akmalia Padla, yang kedua ada Muhammad Noval Endas, yang ketiga ada Jerry Kifriatna, lalu yang keempat ada Iman Sapardi Lumban Gaul, yang kelima Naji Nugraha Suwarno, dan yang keenam saya sendiri Danis Sabian Saputra. Untuk pembahasan materi yang pertama akan dibahas oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Iman Sapardi Lumban Gaul. Saya di sini akan menjelaskan parallel input serial output PISO. PISO adalah register geser dengan masukan serentak, keluaran berurutan, atau register dengan masukan data secara paralel dan dikeluarkan secara deret atau serial. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Rifki Priyatna. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari register PISO. Pada acara ini, data dimasukkan bit demi bit mulai dari flip-flop yang paling ujung, dapat dari kiri atau dari kanan, dan digeser sampai semuanya terisi. Bila data digeser dari kanan ke kiri, disebut register geser kiri atau shift left register. Sebaliknya, bila data digeser dari kiri ke kanan, disebut register geser kanan atau shift right register. Seperti pada penyimpanan data, untuk mengeluarkan data juga dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dikeluarkan secara sejajar, parallel out, atau yang kedua dikeluarkan secara seri atau serial out. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya, Najwa Akmalia Padla. Parallel in, serial out, atau PISO. Register shift parallel in atau serial out melakukan semua register shift serial in atau serial out sebelumnya ditambah in out data ke semua tahapan secara bersamaan. Register shift parallel in atau serial out menyimpan data, menggesernya berdasarkan jam demi jam, dan menunda dengan jumlah tahap kali periode jam. Selain itu, parallel in serial out benar-benar berarti bahwa kita dapat memuat data secara paralel ke semua tahapan. Sebelumnya, pergeseran apapun dimulainya. Ini adalah cara untuk mengkonversi data dari format paralel ke format serial. Dengan format paralel, kami memaksudkan bahwa bit data hadir secara bersamaan pada masing-masing kabel, satu untuk setiap bitnya. Dengan format serial, kami maksudkan bahwa bit data secara berurutan dalam waktu pada satu kawat sirkuit. Selanjutnya, kita langsung saja masuk ke pembuatan rangkaian PISO di dalam Tinkercad. Baik, di sini sebelum melanjutkan ke video cara merangkai PISO register, di sini terdapat ada beberapa bahan yang diperlukan dalam merangkai PISO register. Yang pertama, di sini kita membutuhkan 2 buah breadboard, 5 buah lampu LED. Di sini untuk 5 buah lampu LED ini yang paling penting hanya satu saja sebagai output utama, dan yang keempat di sini opsional. Jika kita ingin melihat cara kerjanya, kita bisa gunakan 4 lampu ditambah 1 lampu output yang terakhir. Kemudian 6 buah resistor, lalu switch dengan 4 saklar berwarna biru, lalu ada switch dengan 1 saklar berwarna merah, potensiometer untuk mengatur arus, kapasitor, power supply, IC 55 yang nantinya akan digunakan untuk membuat rangkaian clock terlebih dahulu, IC flip-flop D
2 buah dengan nomor 74HC74 karena di sini akan dibuat 4 buah flip-flop karena satu IC terdapat 2 flip-flop, lalu IC AND gate atau gerbang AND 74HC08 2 buah karena di sini kita memerlukan 6 gerbang AND. Lalu IC NOT atau hex inverter dengan nomor 74HC04 dan IC OR gate atau gerbang OR dengan nomor 74HC32. Untuk selanjutnya kita langsung saja masuk ke video cara merangkainya. Baik, yang pertama-tama saya Najwa Akmalia Padla akan merangkai rangkaian clock. Baik, kita zoom dulu ya. Kau orang mana, Kak? Di sini kita pakai IC 55 ya untuk clocknya. Kita pasangkan di breadboard sebelah sini. Di sini ada ground. Di sini ada ground, trigger, out, reset, control voltage, threshold, discharge, sama power. Pertama-tama kita sambungkan pin power ke positif. Kita ubah jadi kabelnya yang red. Pasangkan. Terus kita sambungkan pin ground ke bagian negatif. Kita ubah warna kabelnya jadi hitam. Terus untuk reset kita sambungkan ke positif. Kita ubah lagi warna kabelnya. Sekarang kita pasangkan resistor di atas aja langsung ke bagian positif, arus positif maksudnya. Pasangkan pin kedua pada resistor. Selanjutnya kita ubah kapasitor menjadi kapasitas 3 dan voltage 9. Kita pasangkan sebelah sini. Di sini ada positif dan negatif. Positifnya kita pasangkan kepada trigger. Dan negatifnya langsung saja masukkan ke arus yang negatif yang di bawah. Ubah warnanya. Untuk selanjutnya kita pasangkan potentiometer sebelah sini. Di sini kita ada pin terminal 2 dan wiper. Untuk terminal 2 kita pasangkan kepada pin ke 7. Kita ubah warnanya. Dan sambungkan juga ke kapasitor yang positif. Selanjutnya untuk wiper kita pasangkan ke resistor. Kita pasangkan lagi resistornya kepada sebelah sini. Sini maksudnya. Kita sambungkan kabel kita pasangkan kabel dari output pin output ke resistor dan resistor ke LED. Di sini ada anoda dan katoda. Katodanya kita pasangkan ke negatif, kita ubah. Di sini power supply. Kita sambungkan kabel atas dan kabel bawah di breadboardnya untuk dapat mengalirkan listriknya. Kita ubah warnanya.
Kita start. Mohon maaf, di sini saya lupa untuk memasangkan kabel kepada power supply-nya. Kita pasangkan terlebih dahulu. Ini ke positif, ini kita pasangkan ke negatif. Ke negatif. Kita ubah warnanya. Kita start, maka lampu LED pun akan menyala. Nah, kita bisa atur kecepatan LED-nya di sini. Atur. Untuk tahapan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk masuk ke bagian flip-flop. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian flip-flop 1. Di sini kita akan menggunakan IC 7474. Kita pasangkan ke atas. Kita pasangkan. Kita pin ground ke negatif dan pin power ke positif. Ada beberapa pin. Yang pertama reset 1, input 1, clock 1, set 1, output 1, embedded output 1, ground. Lalu di sini ada power, reset 2, input 2, clock 2, set 2, sama output 2, embedded output 2. Nah, di sini kita akan memasangkan set 1 ke positif. Lalu kita pasangkan juga set 1 ke positif. Nah, di sini kita akan pasangkan clock ke pin clock. Di sini kita akan membaginya dulu lebih dahulu. Lalu kita langsung pasangkan ke clock. Membaginya ke clock. Nah, kita harus membagikan ke clock. Pin clock ke pin clock. Nah. Kemudian kita akan memasangkan saklar. Pindahkan dulu saklarnya. Oke, di sini menyambungkan A ke positif. Untuk input satunya kita pasang ke rapiin dulu. Lalu kita sambungkan ke satu B. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Iman Sapardi. Perkenalkan, nama saya Iman Sapardi Lumangaul. Saya akan menjelaskan gerbang rangkaian AND OR NOT.
Pertama-tama kita pasang gerbang N terlebih dahulu untuk melanjutkan proses sebelumnya. Kita pasangkan gerbang N. Jangan lupa kita sambungkan dulu agar bisa negatif dengan negatif, positif dengan positif. Pasti kita akan memberikan arus positif atau power dengan sini kita akan melanjutkan output dari gerbang IC flip-flop. Yang pertama kita masukkan ke input gerbang yang pertama, gerbang N. Ini agar mudah untuk dianalisis. Lalu kita sambungkan ke input yang kedua. Di sini kita akan pakaikan switch. Kita pasangkan switchnya. Kita simpan di sebelah sini saja. Kemudian jangan lupa untuk memberikan arus agar arus dapat diatur. Selanjutnya kita akan berikan input 1 ke switch. Lalu kita sambungkan ke kedua. Jika sudah, untuk output dari gerbang N kita masukkan ke gerbang OR, ke input yang pertama. Di sini ada gerbang OR yang IC-nya 7432. Kita masukkan aja, kita pasangkan di sebelah sini saja. Setelah itu, jangan lupa kita akan memberikan arus listrik. Arus negatif selanjutnya. Di sini kita akan memberikan output gerbang N. Kita masukkan ke input yang pertama yang di gerbang OR. Lalu bagaimana input yang kedua? Sini input yang kedua, kita akan gerbang ke N dan kedua. Sini input 2-nya. Berdasarkan output kita sambungkan input yang kedua. Nah, untuk sendiri pada gerbang N yang kedua ini kita akan ambil dari yang pertama, dari switch. Yang kedua dari switch juga. Namun untuk input kedua ini, pertama-tama kita akan terlebih dahulu gerbang NOT. Di sini kita akan masukkan IC gerbang NOT. Kita langsung aja taruh. Jangan lupa masangkan step IC memberikan arus positif dan negatif.
Selanjutnya di sini untuk input yang pertama gerbang NOT sendiri itu berdasarkan kita akan kasih ke switch. Kita masukkan saja. Kita masukkan 1B. Jadi seperti ini untuk gerbang NOT N dan OR. Selanjutnya kita di sini untuk input 2-nya kita akan mulai dari switch. Kita ambil saja. Pasangkan saklar kedua B. Jangan lupa kita akan melihat. Setelah itu, output dari gerbang OR ini akan masuk. Kita akan masukkan gerbang OR ke flip flop 2, masuk ke input 2 ini ke gerbang OR. Sudah saya pasang. Untuk sampai sini perkenalkan, nama saya Joki Pliriki Priyatna. Saya akan merangkai flip flop yang kedua, gerbang N dan OR yang kedua juga. Di sini flip flop yang kedua ini dapat di atas, karena sebuah flip flop itu ada dua ya. Sebentar, ada yang salah. Untuk resetnya kita sambungkan ke arus positif ya, kita ganti warna hijau. Untuk setnya juga warna hijau juga kita sambungkan ke positif. Untuk output yang tadi akan keluar di pin output yang ini. Selanjutnya kita beri clock 2 yang ini. Di sini kita ganti warna kuning. Setelah itu ya, pada output yang kedua ini kita sambungkan sama seperti rekan saya yang tadi jelaskan oleh Iman, masuk ke gerbang OR yang kedua. Maksud saya masuk ke gerbang N input yang kedua ya tadi, bukan OR. Ke sini, di sini ada gerbang N ya. Kita ganti dengan kabel yang warna ungu biar sama. Untuk selanjutnya, input pertama kita ambil dari saklar yang merah ini ya. Kita pindahkan dulu ini. Input ini ke saklar yang tadi merah saya sebutkan. Bentar, ke input yang tadi. Lalu kita beri warna pink ya, biar sama dengan yang lain. Dan kita pada output yang ini kita masukkan ke gerbang OR input yang pertama.
Ini gerbang ornya. Ini kita dari yang pertamanya ya. Nah, di sini kita ganti warna grey ya, ini abu-abu. Kemudian untuk input keduanya kita ambil dari gerbang N ya, yang sebelumnya. Ini bentar, salah ya, input yang tadi. Kita masukkan ke gerbang N ya. Di sini berdasarkan output gerbang N yang keempat ya. Ya, untuk inputnya sendiri kita ambil dari saklar. Untuk inputnya ini kita ambil dari saklar ya, atau switch. Nah, untuk switchnya ya kita masukkan ke yang ketiga. Kita ganti warna orange biar sama, dan untuk itu kita beri arus positif. Yang satunya lagi ini kita untuk outputnya ini kita bedakan ya, ganti dengan warna brown. Selanjutnya kita sambung ke output yang hex inverter ya. Sini. Jika sudah, maka di sini ada gerbang OR. Untuk outputnya kita sambungkan ke flip-flop yang ketiga dan akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Najil Graswarno. Di sini saya akan melanjutkan rangkaian yang sudah dirangkai oleh teman saya. Di sini saya akan merangkai flip-flop 3. Di sini kita tambahkan IC-nya saja. Jangan lupa kita beri arus positif dan arus negatif. Untuk presetnya kita beri warna hijau. Dan kita gunakan yang bawah terlebih dahulu. Lalu kita sambungkan ke output ke gerbang OR, karena disini masukkan ke inputan yang ketiga. Lalu kita kasih warna biru. Jangan lupa untuk diberi clock untuk setiap flip flop, dan kita beri warna kuning. Sekarang kita lanjutkan untuk output flip flop 3 ini, dan kita masukkan ke gerbang N. Gerbang ini kita tambahkan terlebih dahulu.
jangan lupa untuk diberi arus positif, dan kita beri warna merah, dan groundnya kita kasih. Untuk output yang dari flip-flop 3 ini kita masukkan ke input gerbang kedua, yaitu gerbang N, sama seperti sebelumnya ya, dan kita kasih warna ungu biar lucu. Kemudian input kesatunya kita ambil dari sini dan ke sini, sama saja seperti tadi. Lalu untuk output gerbang N nya kita masukkan ke gerbang OR input yang pertama. Kita sesuaikan warnanya dengan warna abu-abu. Nah, selanjutnya untuk input yang kedua kita ambil dari output gerbang N yang kedua. Untuk output gerbang N yang kedua ini sama seperti sebelumnya. Input yang pertama kita ambil dari saklar. Dan jangan lupa kita diberi tanda positif. Setelah itu untuk input yang keduanya kita beri scene creator. Jadi kita langsung ambil dari sini. Kita kasih warna coklat untuk mengesamakan. Jika sudah, kita kembali ke sini. Di sini untuk gerbang OR yang ketiga sudah selesai. Untuk outputnya masuk ke flip-flop yang keempat. Baik, saya Danis. Di sini saya akan melakukan proses merangkai flip-flop yang keempat dan untuk merangkai output yang terakhir nanti. Baik, di sini sebelumnya sudah dilakukan proses merangkai oleh rekan saya dari gerbang OR, lalu dari rangkaian gerbang N dan OR ini atau outputnya akan dimasukkan ke gerbang atau IC flip-flop yang keempat. Kita pasangkan ke pin yang keempat pada IC flip-flop yang keempat kepada pin input. Lalu kita beri warna biru untuk menyamakan dengan input dari flip-flop lainnya. Kita rapikan sebentar. Nah, selanjutnya di sini untuk powernya sudah dihubungkan dengan positif dan untuk GND-nya sudah dihubungkan ke negatif. Kemudian untuk set dan resetnya sudah dipasangkan ke arus positif dan ditandai dengan kabel berwarna hijau. Lalu untuk selanjutnya di sini untuk output dari clock akan sebelum dari output kita beri clock terlebih akan dahulu. dipasangkan ke pin clock pada IC flip-flop yang keempat. Kita samakan. Lalu kita ubah warnanya, kita samakan menjadi warna kuning. Nah, selanjutnya di sini untuk output dari flip-flop yang keempat, untuk membuktikan output, untuk melihatnya di sini saya menggunakan LED berwarna hijau. Kita pasangkan di sebelah sini saja.
Lalu kita balikan. Di sini ada dua kaki, ada anoda dan katoda. Untuk katoda ini kita sambungkan ke arus negatif. Maksudnya arus negatif. Lalu kita ganti warnanya dengan warna hitam. Untuk anodanya sendiri itu disambungkan ke output menggunakan resistor, ke output dari IC flip-flop yang keempat. Lalu pada output IC flip-flop yang keempat, di sini kita sambungkan ke resistor pada lampu. Sambungkan saja langsung seperti ini. Disambungkan langsung. Nah, sudah. Untuk 3 resistor dan 3 LED ini nanti akan kita coba untuk membuktikan agar flip-flop ini kerjanya terlihat secara visual dari chip register visual atau parallel input serial output. Pertama-tama di sini kita jalankan terlebih dahulu. Di sini untuk timer clocknya sudah bekerja. Kemudian pertama kita aktifkan untuk saklar pada switch ini yang pertama sudah menyala. Untuk outputnya Kenapa tidak menyala di sini? Karena output 4 ini diatur pada saklar atau switch yang keempat. Tidak diperlihatkan. Langsung saja saya ke saklar 4. mengatur Saya aktifkan di sini. Nah, ketika saklar diaktifkan, sudah muncul. Di sini lampunya akan menyala lampu pada output. Langsung. Namun di sini kita bisa melakukannya otomatis hanya dengan menekan satu saklar saja. Sudah itu saja. Di sini kita bisa melakukannya dengan cara otomatis, secara berurutan. Keluar secara seri atau berurutan. Dengan hanya menekan satu saklar saja. Lalu kita matikan terlebih dahulu. Kita hidupkan. Pada saklar yang merah kita hidupkan, kemudian pada salah satu saklar kita aktifkan. Pada satu ini. Lalu perhatikan pada kedipan lampu pada clock ini. Jika dihitung sebanyak 3-4 kedipan, maka lampu pada output ini akan menyala. Dengan 3-4 kedipan. Nah, kita aktifkan di sini. 1, 2, 3, 4. Nah, yang keempat ini dia akan menyala. Nah, dia akan menyala lampu ini akan menyala ketika posisi timer pada clock ini dari si clock ini berada pada posisi itu PGT atau posisi positive going transition. Ketika lampu ini berkedip menyala, dia akan ketika lampu ini menyala ketika lampu ini menyala, nanti outputnya akan menyala. Juga urutannya akan jika kita matikan outputnya, maka akan secara berurutan juga seperti ketika menyalakannya. Kita hitung 4 kedipan. Kemudian kita hitung 4 kedipan apakah lampunya akan mati. 1, 2, 3, 4. Nah, baik ketika ingin menyalakan ataupun dimatikan, ternyata di sini ketika lampu ini dimatikan, ternyata clock ini memberikan arus kepada output yang terakhir ketika positive going transition atau ketika posisi lampu pada timer clock ini menyala. Untuk pembuktiannya agar lebih terlihat secara visual, akan saya berikan di sini masing-masing pada output setiap flip-flop akan diberikan lampu sebagai indikator untuk melihat output apakah bekerja atau tidak. Lalu kita tambahkan resistor terlebih dahulu. Nah, sudah di sini
di sini untuk kabel yang keempat sudah terhubung, flip-flop yang ketiga sudah terhubung, untuk yang kedua sudah terhubung, dan untuk yang pertama sudah terhubung juga. Sekarang kita matikan terlebih dahulu pada saklar yang merah ini. Kemudian kita start terlebih dahulu, baru kita matikan. Nah, di sini perhatikan, di sini kita bisa masukkan untuk inputannya secara paralel. Di sini pertama bisa menyalakan lampu yang pertama tanpa harus berurutan, namun secara manual. Lalu masukkan ke yang ketiga, keempat, dan yang kedua. Kita matikan lagi secara tidak berurutan. Nah, untuk inputnya berarti di sini paralel input. Kemudian kita nyalakan pada saklar merah ini. Lalu saya aktifkan pada saklar yang pertama ini. Lalu lihat apa yang akan terjadi di sini. Nantinya lampunya akan menyala secara berurutan, hanya dengan menekan satu tombol switch atau saklar. Nah, seperti yang terlihat di sini, lampu akan menyala secara berurutan pada waktu interval setiap satu kedipan yang dilakukan oleh clock ini. Setiap satu kedipan lampu satu menyala, setiap kedipan yang kedua lampu yang kedua menyala, dan kedipan yang ketiga lampu yang ketiga akan menyala, dan 4 kedipan selanjutnya lampu pada output yang terakhir akan menyala. Warna hijau diberikan karena ini merupakan output yang utama. Untuk 3 lampu ini hanya sebagai untuk melihat secara visual saja bagaimana pisau ini prosesnya bisa bekerja. Untuk mematikan sama, kita matikan saja pada saklar ini. Maka semua lampu ini akan mati secara berurutan selama interval waktu 4 kedipan, setiap lampu 1 kedipan. Kita matikan saja langsung. Nah, baik bisa dilihat hasil dari rangkaian pisau parallel input serial output ini, dan cara kerjanya telah kami jelaskan. Sebelumnya sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan, ataupun kesalahan dalam menjelaskan atau merangkai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.